Kalau seseorang itu bisa menemukan potensinya, maka sebagian masalah emosi bisa terselesaikan. Mampu mengelola emosinya, mampu mengelola dirinya agar dia mampu menjalankan kehidupan itu sesuai dengan rules yang Allah minta gitu. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Salam sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Kali ini kita akan menyimak salah satu review yang baru saja saya ikuti dari sebuah peluncuran buku yang berjudul Literasi Emosi. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa narasumber yang cukup menarik yang menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Salah satunya adalah bagaimana membuat kita bisa survive dengan mengelola emosi kita dengan cara-cara yang baik. Nah, ternyata sahabat semua, tidak saja pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang barangkali tidak terkait dengan diri kita saja yang harus kita ketahui, tetapi juga hal-hal yang ada kaitannya dengan orang lain, agar hidup kita lebih nyaman, lebih tenang, dan kita bisa melakukan aktivitas dengan sangat bahagia dan tidak ada gangguan apapun. Untuk pertama, kita akan simak apa yang disampaikan oleh Kang Asep. Beliau adalah salah satu narasumber dalam kegiatan peluncuran buku Literasi Emosi ini. Berikut petikannya. Dan saya ingin mengantarkan peluncuran buku ini adalah dengan menyampaikan bahwa memang tema emosi ini sendiri adalah tema yang sangat penting. Karena seringkali justru banyak orang tua yang seringkali mengatakan kepada saya adalah mereka sendiri seringkali kebingungan ketika menghadapi anak-anak mereka ketika mereka menampilkan emosi-emosi tertentu. Dan seringkali juga mereka juga mengatakan bahwa mereka hampir pada waktu kanak-kanak juga tidak pernah mendapatkan amongan atau pamongan dari orang tua mereka tentang bagaimana mereka mengenali emosi mereka dan kemudian bagaimana mereka mengelola emosi mereka dan bagaimana juga mereka kemudian mengendalikan emosi mereka. Nah, sehingga sangat wajar pada waktu ketika mereka menjadi orang tua, mereka juga mengalami kewalahan gitu pada waktu menghadapi anak memunculkan emosi-emosi tertentu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya saja ketika kita berbicara tentang emosi, penting kita tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan emosi? Emosi itu sederhananya adalah respon terhadap situasi. Nah, respon terhadap situasi itu bisa respon berupa pikiran, bisa respon berupa ekspresi kita. Nah, ekspresi ini bisa dari mulai gerak-gerik di tubuh kita, bisa jadi mimik wajah kita, bisa juga berarti adalah gestur tubuh kita secara keseluruhan. Nah, luar biasa kan? Ternyata dari apa yang dijelaskan oleh Kang Asep ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan terutama hal-hal yang di luar diri kita tetapi ada kaitannya loh dengan apa yang harus kita lakukan ketika berelasi dengan orang lain. Misal saja di rumah dengan pasangan Anda, dengan anak, atau dengan teman-teman bakal saudara atau bahkan saudara Anda sekalipun. Nah, untuk yang kedua kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abah Rama. Abah Rama adalah penggagas atau pencipta dari talent mapping di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita simak dari apa yang disampaikan oleh Abah berikut ini. Silakan. Talent mapping itu kan kaitannya dengan yang namanya potensi. Jadi kalau seseorang itu bisa menemukan potensinya, maka sebagian masalah emosi bisa terselesaikan. Itu sebabnya pada tahun 2001 WHO sudah membuat kriteria gitu ya tentang sehat mental. Jadi menggali potensi dan menemukan potensi penting banget. Cuma masalahnya potensi itu yang mana ya? Karena ternyata ada dua pihak yang bicara potensi tapi beda gitu. Yaitu pihak manajemen dan pihak psikologi. Saya adanya di pihak manajemen. Ya karena memang selama ini ada di situlah gitu ya. Jadi ketika bicara potensi ada di manajemen. Dan di manajemen yang dibicarakan adalah aktivitas produktif. Yang saya temukan ternyata ada 99. Nggak sengaja ketemunya gitu.
Sedangkan yang bawah itu disebut sebagai underlying characteristic, jadi karakter yang bawah. Jadi yang bawah itu sifat, yang atas itu aktivitas. Itu ya. Nah, bicara soal karakter, maka saya mulai gali-gali kan, apa sih yang ada di dalam sana gitu. Rupanya ada beberapa tulisan lah gitu ya, yang akhirnya saya pilih dari semua tulisan yang ada, yaitu yang buatan dari Donald Clifton. Beliau ini psikolog pendidikan yang melakukan penelitian selama 25 tahun tentang karakter kinerja namanya, yang disebut sebagai sifat produktif dan disebut sebagai bakat. Saya sebut sebagai karakter kinerja karena ada lain karakter moral. Nah, yang atas sebetulnya yang kita lihat adalah tidak sekedar produktif, tapi juga yang 99 ini asal usulnya dari yang bawah, dari karakter kinerja asal usulnya. Tapi nggak cukup karena ada 15 lagi yang terkait sama non karakter, yaitu fisik. Jadi totalnya ada 114. Yang saya temukan itu yang atas. Yang bawah itu saya ambil dari Donald Clifton karena saya belum ketemu penelitian lain lah gitu ya. Jadi saya ambil yang atas. Oke. Jadi Pak Donald ini sebetulnya melakukan penelitian yang luar biasa yang kita harus berterima kasih karena beliau ini sebetulnya punya cita-cita gitu ya, agar bahasa bakat yang diciptakan atau ditemukan itu jadi bahasa sehari-hari, jadi bahasa dunia gitu. Nah, yang tidak kalah seru adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Roro. Beliau menyampaikan terkait dengan fitrah base manusia dalam mengembangkan emosinya di rumah, dalam berkeluarga, dalam bermitra, bersaudara, ataupun yang lain yang ada kaitannya. Kita simak ya. Perspektif fitrah tadi itu ya, anak itu punya fitur yang membekali dia mampu mengelola emosinya, mampu mengelola dirinya agar dia mampu menjalankan kehidupan itu sesuai dengan rules yang Allah minta gitu. Jadi defaultnya manusia itu kata Allah bahagia gitu. Nah sekarang kebanyakan manusia itu kan pasti secara umum ya sepakat kita pengen bahagia, siapapun tingkat sosialnya, tingkat pendidikannya, semua ingin bahagia. Tapi catatan bahagianya menurut siapa? Nah, yang dengan fitur-fitur yang Allah sudah berikan ini bahwa bahagia itu menurut Allah loh gitu. Nah, jika bahagianya itu menurut kita manusia tentu BM ya, banyak mau, kita pengen ini kurang, dikasih ini segini kurang. Akhirnya apa? Akhirnya yang muncul adalah ambisi, obsesi yang nggak kenal ujungnya gitu. Ada orang yang semakin kaya, sudah tercapai, sudah terkenal, tapi hidupnya hampa. Ada juga yang tidak tercapai-capai, akhirnya hopeless gitu kan, akhirnya putus asa. Jadi tidak ketemu. Tapi karena sebagai seorang Muslim, alangkah baiknya kita berhenti sejenak untuk merenung bahwa sudah ada loh kebahagiaan itu di diri kita. Ada di dalam diri kita yang kita tinggal kita recall aja, kita panggil. Nah sekarang agar compatible ketemu dengan bahagianya menurut Allah, maka kita harus kenal ini gitu, fitrah ya. Karena kita bicara tentang mendidik anak, maka saya bahas tentang fitrah anak ya. Ada 8 aspek fitrah dalam diri kita ya, termasuk dalam jiwa anak-anak kita. Ada keimanan sebagai fondasi itu berarti root ya, sebagai pangkal semuanya, karena dia sebagai yang mengatur dan menjaga semuanya. Nah, yang terakhir baru kita mendengarkan review yang akan disampaikan oleh penulisnya. Penulis dari buku Literasi Emosi ini, Teh Diah dan juga Kang Dandi. Mereka ini sepasang suami istri yang sangat concern dengan hal-hal yang kaitannya dengan pengembangan psikologi, terutama dengan literasi emosi yang cukup bermanfaat bagi kita. Jadi literasi emosi ini adalah buku ya yang membahas tentang kemampuan untuk memahami emosi. Emosi siapa? Emosi diri kita sendiri. Yeah. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain dan juga kemampuan untuk berempati dengan emosi-emosi dari mereka itu. Serta nggak cuma mampu untuk itu, tapi kita pun bisa mengekspresikan
emosi dengan cara yang adaptif. Nah, bisa ditulis ya di sini di Gitu. halaman 24 ya Pak Dandi ya. Nah, Udah ada di yang halaman semua 24 ya, bisa ya. dicek ya. Berikutnya, nah ini juga Pak Dandi ada 5 besar, 5 dimensi. Ini juga teman-teman bisa baca bukunya ya. Yang jelas satu tadi mengacu pada definisi. Kalau ini berarti subdimensi ya Pak Dandi ya. Maaf, ini tadi definisi konseptual, ini berarti dimensinya, yaitu dioperasionalkan. ada 5 ya ternyata ya. Mulai dari kemampuan mengelola emosi sendiri, mengelola emosi orang lain, lalu mengelola cara how to memanage-nya ya. Apalagi kalau menghadapi situasi-situasi yang stressful. Nah ini kan butuh strategi khusus, butuh keterampilan khusus. Termasuk di dalamnya yang membedakan dengan emotional intelligence dari ini ya Pak Dandi ya, dari emotional intelligence itu dari Goleman ya Pak Dandi ya. Di Goleman itu nggak ada dimensi yang keempat. Di Goleman itu dia keempatnya itu tentang motivasi. Tapi kalau kami dalam konteks intimate relationship, dalam konteks parenting, kami mengambil akhirnya dari Steiner. Bahwa yang keempat justru adalah yang paling penting dan sangat terkait erat dengan tadi proses luka, proses trauma, yaitu tentang memberi dan meminta maaf. Wah ya, kalau kemarin belajar tentang iya, meminta maaf, gengsi banget ya kita ya. Lalu juga memaafkan, itu juga nggak mudah banget. Nah, ini ternyata menawarkan nih si Steiner ini yang akhirnya kami adaptasi bahwa ini yuk kita persiapkan sejak dini ilmu tentang pemaafan ini. Yang akhirnya dimensi kelima adalah putting it all together. Jadi konteks parenting kita fokus ke 4. Next Pak Dandi. Nah, goal belajarnya adalah kalau misalnya anak itu asalnya yang nggak tahu Pak Dandi, karena namanya proses belajar, kita pengen anak itu dibawa ke titik yang kaya rasa, kaya emosi. Yang asalnya di titik anak memang egosentris, kita pengen bawa anak itu ke titik sosiosentris. Apalagi nanti kalau konteksnya dia spiritual, berarti allosentris. Nyambung nggak dengan fitrah? Nyambung banget ya. Kalau sosiosentris ini terkait dengan ciri utamanya adalah sosok abundance mentality, ya, sosok yang berkelimpahan cinta, dia siap memberi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana seorang anak ya atau potensi-potensi anak karena tadi mendapatkan parenting yang memang kurang adaptif ya Pak Dandi, akhirnya anak itu jadi pasif, jadi agresif atau pasif agresif. Kita pengen membawa anak itu menjadi sosok asertif. Dan yang keempat, misalnya anak yang asalnya nggak tahu aku tuh maafin gimana, aku tuh gengsi banget maafin. Kita pengen membawa dengan ilmu gengsi literasi emosi, memaafkan dan gengsi meminta maaf. Nah, betul ya Pak Dandi ya, supaya dia memaafkan tuh semudah bernafas gitu. Nah, ini PR panjang yang tentunya ketika disiapkan sejak dini akan lebih baik. Itu investasi yang luar biasa. Seperti tadi ada pertanyaan, sejak kapan sih empati ini diajarkan, ya dididik, dilatih, diasah, dipersiapkan, kata Kang Asep, sejak dini ya, bahkan dari kandungan, bahkan ketika dia dari usia yang 0 tahun gitu ya. Jadi literasi emosi itu semakin dini semakin baik, tetapi metode dan tekniknya tentu saja kita sesuaikan. Yang jelas di Dandia program literasi emosi itu ada 2 bagian besar, yaitu bukunya juga training for trainernya. Nah, diharapkan dengan semua ilmu, tapi di Dandia fokusnya adalah ilmu literasi emosi by anak trauma, welcome anak bahagia ya. Nah, selain itu ada beberapa review yang saya catat sahabat semua, semoga bisa menambah khasanah pengetahuan Anda menjadi lebih baik. Salam sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di program Sebuku Inspiring Like a Book di channel kesayangan Anda ini. Saya akan bercerita sedikit tentang aktivitas yang baru saja saya lakukan atau baru saya terima ya, menghadiri sebuah acara webinar dari peluncuran grand launching sebuah buku yang cukup menarik yang judulnya adalah Literasi Emosi. Ini bukunya. Nah, buku ini ditulis oleh Kang Dandi Verdi dan juga istrinya Teh Diah Mahmudah. Mereka adalah sepasang suami istri yang sangat keren sekali, kompak, aktivis juga di bidang talent mapping, dan mereka juga psikolog dan juga punya sebuah lembaga namanya Dandiah Care Center, dan ini akan bercerita tentang apa aktivitas yang baru saja saya dapatkan dari lembaga mereka, maksud saya dari launching buku ini. Nah,
Sahabat semua, ketika launching kemarin itu diisi oleh pemateri-pemateri yang sangat keren dan sudah sangat concern di bidangnya. Pertama adalah Kang Asep, bercerita atau berkisah tentang pentingnya kita membangun literasi emosi yang ada di dalam diri kita masing-masing manusia. Kira-kira kilasannya adalah sebagai hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti memiliki emosi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik itu dalam kapasitas kita sebagai orang tua, kemudian juga sebagai anak, atau bahkan sebagai orang lain di sekitar kita, atau di sekitar orang lain, peran kita gitu maksudnya. Yang menariknya dari bahasan yang dilakukan oleh Kang Asep ini adalah yang saya catat, bagaimana kita memiliki peran positif sebenarnya sebagai makhluk hidup untuk bisa membaca tanda-tanda yang Allah berikan melalui sifat-sifat manusia. Misalnya ketika kita menjadi orang tua, mestinya kita tidak serta-merta ingin menjadikan anak kita seakan-akan melanjutkan cita-cita kita yang tertunda. Atau dulu kita ingin menjadi sesuatu, lantas ketika tidak sampai kita ingin anak kita mendapatkan atau melanjutkan sesuatu itu. Sementara kita nggak pernah berpikir apakah anak itu senang atau tidak gitu. Nah sebagai orang tua ternyata kita juga harus belajar. Kita nggak bisa itu menjadi orang tua atau teman bagi anak, tetapi teman yang tidak menguntungkan atau toksik gitu ya. Tapi kita harus membangun sesuatu yang melalui hal-hal yang sangat positif, membicarakannya dengan anak, berbicara yang baik, lalu melakukan aktivitas-aktivitas juga yang barangkali bisa menjadi bonding bagi kita bertemu dengan anak. Nah, materi yang disampaikan oleh Kang Asep adalah sebuah materi dalam pertemuan menghantarkan grand launching buku ini, tetapi ada materi-materi yang lain. Materi yang lain adalah selanjutnya dari Abah Rama. Abah Rama adalah orang tua dan guru kami. Beliau adalah founder dari talent mapping, orang yang memang menemukan talent mapping ini. Lalu beliau bercerita tentang hal-hal yang juga ada kaitannya dengan literasi emosi. Yang saya ingat adalah manusia itu diberikan Allah itu juga emosi ya. Tetapi kadang-kadang ketidakpahamannya tentang apa yang terjadi pada dirinya membuat dia kadang-kadang melakukan tindakan yang salah. Sama seperti apa dikatakan oleh Kang Asep, misalnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi kita melakukan respon atas apa yang kita terima itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan juga. Tetapi kita nggak tahu itu definisinya apa gitu. Seperti marah-marah itu juga ada tingkatannya ya. Kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Abah Rama, bahwa di dalam kehidupan kita pasti berhadapan dengan banyak orang. Banyak orang dengan segala latar belakang, dengan segala emosi. Mungkin ada orang yang secara tidak sengaja tuh kadang-kadang dia mencetus emosi kita. Tetapi ada juga orang ternyata bawaannya memang demikian gitu. Tinggal bagaimana kita prosesnya belajar. Nah, di belajar inilah disebut dengan literasi. Jadi kekayaan kita untuk mendapatkan pengetahuan lebih di luar diri kita, sehingga membuat kita menjadi merasa nyaman, menjadi merasa mampu menjalani hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga, dan outputnya adalah kita bisa lebih kenal dengan Allah, kita lebih kenal dengan diri kita sendiri. Dan materi yang ketiga itu tidak kalah serunya adalah itu materi dari Mbak Roro. Mbak Roro ini adalah istri dari sahabat saya, guru saya ya, termasuk orang yang mengajarkan saya knowledge management, Kang Hari Santosa. Beliau sudah almarhum, tetapi jasa-jasa dan pengetahuan yang beliau berikan kepada saya, terutama kepada kami, banyak sekali manfaatnya, terutama kepada saya ya. Saya jadi ingat nih perjalanan bekerja bersama beliau sebagai konsultan, tidak hanya sekedar bekerja, tapi beliau itu mengajarkan ilmu-ilmu yang di luar yang prediksi saya, ilmu akhlakul karimah, kebaikan, bagaimana akhlak yang baik sebagai hamba Allah, sebagai teman, bagaimana kita melampaui lompatan-lompatan yang tidak kita sangka gitu. Tapi belakangan beliau sangat eksis menjalankan aktivitas kegiatan sebagai trainer, terutama mengajarkan tentang fitrah base manusia, pendidikan berbasis fitrah base. Saya punya bukunya beberapa. Apa yang saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Mbak Roro adalah penting sekali bagi kita untuk bisa merawat hati kita. Merawat hati kita tentu sebagai orang tua, kita semuanya tidak punya pengalaman dasar ya.
untuk menghadapi anak-anak yang emosinya mungkin berubah-ubah, mungkin akibat juga punya lingkungan yang berubah-ubah, atau punya dampak dari apa yang dia rasakan di sekolah, tempat bermain, atau tempat kuliah, atau bahkan yang sudah menikah di tempat kehidupannya. Nah, ada saran yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Mbak Roro. Kita jangan pernah merasa bosan untuk menambah ilmu, mencari ilmu. Tujuannya adalah untuk bersama-sama kita menjadi orang-orang seperti yang Allah inginkan. Artinya bagaimana sih model hamba yang Allah inginkan? Kita harus merujuk dan serta-merta menuju ke sana semakin baik setiap harinya. Pengalaman mungkin ada yang punya anak yang sudah dewasa, ada yang punya anak yang masih kecil, tentu sangat berbeda-beda cara merawatnya, mengatasinya, dan pendekatan yang kita lakukan. Tetapi tentu berbicara yang baik, melakukan pendekatan yang baik, kemudian menambah literasi kita, untuk menambah wawasan kita, untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di depan kita, juga harus kita lakukan. Menjadi orang tua, meskipun kita sudah punya pendidikan A sampai Z barangkali, tapi kita tetap harus belajar. Tujuannya sebenarnya bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk diri kita, dan terus bisa membersamai anak-anak kita untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan sesuai seperti apa yang Allah inginkan. Sahabat semua, kita semua sepakat jika performa pertumbuhan fisik seseorang diukur dengan melihat data pertambahan tinggi atau berat badan dari tahun ke tahun. Tetapi perkembangan kecerdasan emosi orang pasti akan bisa kita lihat di sepanjang perjalanan, di mana dia tumbuh, berkembang, dan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan kehidupan yang penuh emosional, juga ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Apakah kita tetap akan mencintai anak kita sendiri meski mengalami kegagalan dalam mendidiknya, atau apakah anak sudah menunjukkan perilaku yang penuh empati ketika kita memberikan masukan dan juga memberikan pengetahuan pada dia untuk mengelola emosi yang lebih baik? Tentu ini butuh yang namanya menambah pengetahuan, dan pengetahuan inilah yang disebut dengan literasi. Jadi di akhir sesi launching dari grand launching buku literasi emosi ini, itu kita mendapatkan sedikit insight juga dari Teh Diah Mahmudah bersama Kang Dandi Berdi. Jadi Teh Diah terutama menyampaikan bahwa ini adalah serangkaian panjang dari peluncuran buku literasi emosi, dan kemarin ada grand launchingnya. Di grand launching ini beliau banyak mengingatkan kita untuk terus semangat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, belajar juga menahan apa-apa yang barangkali belum pernah kita dapatkan dengan respon-respon yang positif. Tetapi untuk lebih tahu tentang buku ini, maka saya rekomendasikan sahabat semua untuk membaca dan mendapatkan buku literasi emosi, karya dari Kang Dandi Berdi dan juga Teh Diah Mahmudah ini. Ini adalah covernya, ini lembaran keduanya ya. Dan saya akan bacakan sedikit apa-apa saja ya yang akan dibahas di sana. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, ada 6 bab ya. 6 bab ini menariknya, bab pertamanya itu ditulis berdasarkan nama dari care centernya ini ya, dan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 maksud saya ada 7 bab. Bab pertama membahas tentang lebih dekat dengan dunia rasa dan juga emosi. Kemudian yang kedua mengasah hati dan empati. Ketiga narasi indah tentang pengelolaan emosi. Keempat tentang damai dengan pemanfaatan tulus. Dan juga ada integrasi 4 dimensi literasi emosi, dan ada asesmen literasi emosi, dan juga hati bahagia dengan literasi emosi. Dan saya baru membaca di bab pertama, dengan dekat dengan dunia rasa dan emosi. Jadi ini hanya sedikit saja ya kilasan atau mungkin insight tentang buku literasi emosi, dan saya rekomendasikan teman-teman untuk menambah kekayaan intelektual kita, terutama tentang literasi emosi, untuk membaca buku ini. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi dalam review berikutnya dalam buku-buku yang menarik.
mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa mengenal diri kita sendiri lebih baik, lebih dekat, dan mampu beradaptasi dengan baik dan juga positif. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak review ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang baru bagi kita, atau bagi kalian yang sudah tahu bisa menambah panjang daftar pengetahuan kalian terkait dengan literasi emosi. Semoga bermanfaat. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official.